Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Apa yang kalian ketahui mengenai hak-hak yang ada di Indonesia? Pertama, hak berkeluarga. Hak berkeluarga adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hak ini merupakan hak dasar yang penting untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial media. Hak berkeluarga dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua, hak hidup. Hak hidup merupakan hak asasi paling dasar yang wajib dimiliki seluruh manusia tanpa terkecuali. Sifat hak ini melekat dalam diri setiap individu dan tidak bisa ditawar, direbut, bahkan dihilangkan dari seseorang. Nah, apa saja sih contoh hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia? Yang pertama, hak untuk bernafas. Yang kedua, hak untuk terhindar dari ancaman dan bahaya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketiga, hak bekerja. Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang ras, agama, suku, gender, atau status sosial. Hak ini merupakan hak dasar yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mengembangkan diri. Hak untuk bekerja dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 27, ayat 2, UUD 1945, yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk mengeluarkan pendapat juga dikenal sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Merupakan hak asasi manusia fundamental yang memungkinkan setiap orang untuk 1. Memiliki keyakinan dan pendapat tanpa campur tangan. 2. Mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan apapun dengan cara apapun juga. 3. Menyatakan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. 4. Melakukan kegiatan kreatif secara bebas. Mengapa hak ini penting? Kebebasan berpendapat dan berekspresi memainkan peran penting dalam 1. Pembangunan masyarakat demokratis. Hak ini memungkinkan
berbagai ide dan perspektif untuk disuarakan, mendorong diskusi dan debat publik yang sehat, serta membantu mengoreksi kesalahan yang berwenang. Yang kedua, pemenuhan diri dan kreativitas. Hak ini membebaskan individu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri secara otentik, berkontribusi pada seni dan budaya, serta memperkaya masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, ada akuntabilitas dan transparansi. Hak ini memungkinkan pengawasan terhadap kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mendorong pemerintahan yang baik. Hak beragama dan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hak ini merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau juga disebut sebagai non-derogable rights. Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada pasal 28E ayat 1 pada bagian awal yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu dilanjutkan ke ayat 2 tentang kebebasan memeluk kepercayaan yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dengan UUD 1945. Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan memiliki dasar yang lebih esensial karena juga menjadi tujuan dari adanya NKRI. Mengenai hak mendapatkan pendidikan, tertera juga di beberapa pasal UUD, seperti pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu dilanjutkan pada bagian pasal 28E ayat 2 yang berbunyi setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Tertera juga di UUD pasal 31 ayat 1 tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Contoh kewajiban warga negara. Peran mahasiswa dalam turut bela negara. Nah, kalau yang tadi berbicara tentang hak, kalau setelah ini kita akan berbicara tentang kewajiban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Salahuddin dengan nomor induk mahasiswa A15 2020 01736. Kewajiban warga sebagai warga negara ada banyak. Salah satunya saya akan memberikan contoh sebagai mahasiswa. Kewajiban peran mahasiswa melalui kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat KKN sebagai bentuk pemahaman dan implementasi bela negara di lingkup masyarakat. Subnilai bangga sebagai bangsa Indonesia masyarakat sudah mulai meluntur. Terbukti banyaknya masyarakat yang tidak menaikkan bendera merah putih pada saat hari-hari nasional menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Mereka ketika tidak ada yang diketahui, mereka tidak menaikkan bendera. Subnilai kontribusi pada kewajiban bangsa dan negara Indonesia juga rendah, tercermin dari kondisi lingkungan yang kotor dan buang sampah sembarangan. Irigasi tidak banyak berfungsi dengan baik akibat banyaknya sampah.
sehingga menyebabkan beberapa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran terkadang. Berkenaan dengan cinta produk dalam negeri, masyarakat lebih cenderung membeli atau memakai produk luar negeri karena alasan harga dan kemampuan ekonomi mereka yang terbatas. Sama-sama barang tetapi barang luar negeri lebih murah, seperti produk Cina yang terkenal murah. Pemahaman dan implementasi masyarakat terhadap Pancasila sudah luntur. Tidak adanya lagi mata pelajaran kewarganegaraan atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, etika, budaya di sekolah-sekolah, banyak peraturan juga yang dilanggar, dan masih ada beberapa hal lagi. Hal tersebut menyebabkan lunturnya bela negara masyarakat, terutama para pemuda sebagai penerus kepemimpinan bangsa, sehingga bisa menyebabkan beberapa pecah belahan di antara masyarakat, baik itu faktor dari eksternal maupun internal. Murid-murid SD juga SLTP atau sederajat SMP sekarang jarang yang hafal Pancasila. Pancasila hanya dibacakan saat upacara, sedangkan implementasinya tidak ada. Seperti murid-murid sekarang tidak ada lagi etika dan sopan santun, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun kesehariannya masing-masing. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat dijadikan pemahaman dan implementasi bela negara masyarakat. Indikasi rendahnya kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau kecerdasan dalam mengatasi kesulitan. Hal tersebut tercermin dari karakter mereka yang tidak mau ribet-ribet, susah diajak berkembang, dan kadang sedikit inovasi. Lalu bagaimana peran mahasiswa sebagai agen of change yang diharapkan mampu mengimplementasikan bela negara di lingkungan masyarakat? Menjadi seorang mahasiswa sebagai generasi muda dan juga harapan cahaya bagi suatu negara, contohnya di Indonesia, berperan bisa menjadi kontrol sosial masyarakat yang dituntut untuk menjadi seorang yang berkualitas dan suri tauladan yang nyata bagi masyarakat. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, sehingga kewajiban dari seorang mahasiswa kepada negara itu sebenarnya sangat banyak, dan salah satunya itu tadi. Masih banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk wujud bela negara, dimulai dari hal kecil yang apabila dilakukan oleh semua warga negara tentunya akan berdampak besar bagi bangsa kita. Indonesia dengan keragaman dan kekayaannya tentunya harus kita jaga. Sekali lagi kami katakan, jika bukan kita, siapa lagi yang akan membela negara kita tercinta? Ayo kita bersatu untuk Indonesia yang lebih maju.